Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana bisa ada begitu banyak keturunan Arab di Indonesia? Bahkan beberapa marga seperti Alatas, Assegaf, atau Shihab sudah sangat akrab di telinga kita. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas jejak sejarah kedatangan bangsa Arab ke Nusantara yang ternyata sudah berlangsung ribuan tahun lalu. Jauh sebelum era Wali Songo yang sering kita dengar, hubungan antara Timur Tengah dan Nusantara sebenarnya sudah terjalin. Para sejarawan meyakini, sejak abad ke-7 atau bahkan sebelumnya, para pedagang dari Hadramaut, sebuah wilayah di selatan Yaman, sudah berlayar melintasi Samudra Hindia. Mereka bukan datang untuk menjajah, tapi murni untuk berdagang. Komoditas utama yang mereka cari adalah rempah-rempah yang melimpah di kepulauan kita, seperti cengkeh, pala, dan lada. Selain itu, mereka juga mencari kapur barus dan kemenyan yang sangat berharga di pasar internasional pada masa itu. Gelombang kedatangan mereka bisa dibagi menjadi beberapa periode. Periode awal adalah para pedagang yang datang silih berganti. Mereka singgah di pelabuhan-pelabuhan besar seperti di pesisir Sumatera dan Jawa. Sebagian dari mereka kemudian memutuskan untuk menetap dan menikah dengan perempuan lokal. Dari sinilah awal mula terbentuknya komunitas Arab Indonesia pertama. Mereka berakulturasi dengan budaya setempat, belajar bahasanya, dan hidup berdampingan dengan damai. Gelombang besar berikutnya terjadi sekitar abad ke-13 hingga ke-15. Pada periode ini, selain berdagang, mereka juga membawa misi yang lebih besar, yaitu menyebarkan ajaran Islam. Banyak dari mereka adalah ulama, guru, dan sufi yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Mereka tidak memaksakan ajaran, melainkan mengenalkannya lewat pendekatan budaya, kesenian, dan tentu saja pernikahan. Cara dakwah yang damai dan mudah diterima inilah yang membuat Islam berkembang pesat di Nusantara. Jejak mereka bisa kita lihat dari berdirinya kerajaan-kerajaan Islam pertama seperti Samudra Pasai dan Malaka. Lalu, pada abad ke-18 dan ke-19, terjadi lagi gelombang migrasi yang cukup signifikan. Kali ini, situasinya sedikit berbeda. Kondisi ekonomi dan politik di Hadramaut sedang tidak stabil, sehingga banyak yang mencari kehidupan lebih baik di tempat lain. Nusantara, yang sudah mereka kenal lewat cerita para pendahulu, menjadi tujuan utama. Mereka datang bukan lagi sebagai pedagang musiman, tapi sebagai imigran yang ingin menetap secara permanen. Mereka membentuk perkampungan Arab di berbagai kota pelabuhan, seperti Pekojan di Jakarta, Ampel di Surabaya, atau Kauman di Surakarta. Di perkampungan inilah mereka menjaga tradisi, budaya, dan ikatan kekeluargaan mereka, sambil terus berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Kontribusi mereka tidak hanya di bidang agama, tapi juga ekonomi dan sosial. Banyak di antara mereka yang menjadi pengusaha sukses, saudagar kaya, atau tokoh masyarakat yang dihormati. Mereka juga aktif dalam pergerakan nasional memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nama-nama seperti A.R. Baswedan adalah bukti nyata peran penting mereka dalam pembentukan bangsa ini. Jadi, sejarah kedatangan bangsa Arab ke Indonesia adalah sebuah kisah panjang tentang perdagangan, dakwah, dan asimilasi budaya yang harmonis. Mereka datang sebagai sahabat, membawa nilai-nilai baru yang kemudian berpadu dengan kearifan lokal, membentuk salah satu warna unik dalam mozaik keindonesiaan kita. Jejak mereka adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah besar bangsa ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton.